Assalamualaikum, halo mitra mahasiswa Makassar, bersama saya Nur Fazila di Profesi Podcast dengan tema Kenapa sih mahasiswa itu harus aksi? Sore hari ini kita telah kedatangan dua narasumber yang wow banget. Pertama, saya perkenalkan Presiden Mahasiswa BEM FIS UNM, yaitu Kakanda Awal, dan juga Presiden Mahasiswa dari BEM FSD UNM. Mungkin Kakanda bisa sapa dulu teman-teman di rumah. Ya, halo. Membuka Hidup podcast kita mahasiswa sore ini. Hai teman-teman. Oke. Mitra mahasiswa Makassar, hari ini kita akan membahas tentang mengapa mahasiswa aksi. Jadi seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, mahasiswa itu sering turun aksi ke jalan, apalagi sejak disahkannya undang-undang Omnibus Law begitu. Terus saya ini pertanyaan kepada dua presiden mahasiswa yang terpilih untuk hadir di sore hari ini. Saya ingin bertanya, kan sekarang ini sudah masuk daerah digital, terus kita melihat bentuk aksi-aksi yang sering dilakukan teman-teman itu adalah turun aksi ke jalan. Nah, pertanyaannya, apakah bentuk ini masih efektif digunakan? Apakah kita harus mengikuti zaman digital seperti kita harus aksi melalui tanda tangan petisi tok saja gitu? Mungkin dari Kak Trian dulu deh. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kalau pertanyaannya tadi mengenai mengapa kita aksi dan harus turun ke jalan, apakah ada opsi lain ya mengenai aksi demonstrasi ini? Bisakah, kan ini sudah zamannya era digital begitu. Kalau menurut saya pribadi, di era digital ini bisa kita manfaatkan untuk kemudian juga menyuarakan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Selain itu, kenapa saya juga mengatakan bahwasannya aksi demonstrasi turun ke jalan itu sangat penting, sebab jika tidak ada riakan, itu pemerintah dan elemen-elemen masyarakat lainnya, itu pemerintah dan DPR itu tidak akan dia tidak akan mengetahui apa permasalahan dari undang-undang yang disahkannya itu. Kemudian ya perlu kita ketahui bahwasannya memang awalnya ya, kalau kita pertama masuk kuliah itu kita sempat berpikir, apalagi maba, sebenarnya apa manfaatnya kita turun ke jalan, apa tujuannya, itu yang pertama pada pemikiran kita pada saat maba. Namun kemudian saya sadar bahwasannya memang perlu ada riakan. Jikalau tidak ada riakan ini, riakanlah yang membuat opini publik. Ketika tidak terbangun opini publik, maka isu yang kemudian hadir di tengah masyarakat ini tidak akan menjadi isu yang hangat, isu yang diketahui oleh semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwasannya penting kiranya mahasiswa untuk turun ke jalan, untuk beriak, untuk membuat suatu riakan sehingga opini publik ini bisa terbentuk dan bisa menjadi isu nasional begitu mungkin. Kalau relevankan dengan zaman sekarang, kan memang digital ya. Digital itu juga sebenarnya berpengaruh, apalagi kan kebetulan ya basic saya di kafe, itu media propaganda itu sangat penting, apalagi zaman digital saat ini. Itu sudah kita ketahui bersama ya, ada beberapa sejarah juga ya dari media propaganda ini, dari poster-poster, dari desain-desain poster yang membuat perang itu. Jadi maksudnya tidak bisa dipungkiri bahwasannya media propaganda ini sangat penting. Ketika di sejarah Indonesia saja ya, itu kan yang membuat pergerakan kemerdekaan ini itu awal mulanya dari media massa, kan begitu, mulai dari media propaganda. Kalau menurut dari pandangan Kak Awal sendiri bagaimana? Kita mungkin yang ingin saya sampaikan persoalan masih relevankah aksi demonstrasi, aksi massa di peta yang sekarang dengan di zaman sekarang. Saya pikir persoalan media dan aksi massa itu tidak bisa dipisahkan.
itu sudah bisa dijahit sama-sama. Pertama, kita dalam pendidikan massa itu kita bisa pakai media. Dalam dalam implementasi di lapangan ya pasti kita turun dengan aksi massa. Saya pikir aksi massa adalah senjata terakhir, senjata nuklir. Kalau saya bisa berpendapat bahwa aksi massa ini senjata terakhirnya teman-teman mahasiswa. Kenapa demikian seperti itu? Jadi ada proses-proses yang perlu kita lewati sampai turun dengan aksi massa. Gitu. Jadi baik, walaupun di daerah digital sekarang ini kita tidak mesti fokus pada gerakan bentuk gerakannya di daerah digital toh saja, tapi kita juga perlu riakan bagaimana ini kita bisa membangun opini publik, menarik teman-teman melihat ada permasalahan yang terjadi, sehingga dari daerah digital ini kita saling berkaitan, tidak bisa lepas. Jadi setelah ada riakan ini kita juga butuh pempublikasiannya ke depan. Tuh. Jadi kalau kita sendiri Kak, kalau sebagai mahasiswa ataupun begini, kita turun aksi ini sejak kapan? Kita sejak mahasiswa kah atau masa pelajar masih belajar SMA sudah turun aksi? Kalau untuk terlibat full ya, mungkin saya enggak. Waktu sekolah dulu, kebetulan saya sekolah di daerah, pernah melihat ada orang aksi dan kemudian saya lihat-lihat. Tapi kalau untuk terlibat, maksudnya dalam list massa saya terlibat ya di mahasiswa. Itu semester 1 kalau enggak salah, itu mulai dari semester 1. Saya pertama kan kita ikut dan sebagainya, belajar ya sampai sekarang. Itu mungkin kalau sejak kapan. Ya. Kalau Kak Trian sendiri bagaimana? Kalau mengenai kapan saya aksi ya, aksi ya maksudnya ini aksi dalam hal menyampaikan pendapat seperti itu ya, bukan hanya turun ke jalan gitu maksudnya kan. Menyampaikan aspirasi itu, kemudian kalau saya pribadi pada saat SMA cuman aksinya melalui tulisan. Nah, pada saat itu waktu saya ingat dulu teman-teman disuruh bayar uang komite sekolah. Nah, kemudian di situ saya sempat buat tulisan bahwasannya kenapa siswa ini masih disuruh bayar uang komite sedangkan ini sekolah negeri. Lalu kemudian alasan dari guru tersebut untuk bayar guru honor. Nah, kemudian juga saya di situ sempat berpikir kan ada dana bos gitu dan sebagainya, sehingga saya buat tulisan dan alhamdulillah. Tapi pada saat itu memang saya tempel di Mading ya, Mading dekat kantor Kepsek, kepala sekolah. Banyak siswa yang melihatnya dan apa namanya. Saya tidak tulis juga nama di situ. Nama maksudnya yang penulisnya itu saya kan masih takut-takut orang pada saat jadi siswa tuh, apalagi kan ini di tingkat SMK. Gitu iya. Jadi pada saat itu alhamdulillah hasilnya teman-teman di angkatan saya, di tim saya itu tidak dikenakan biaya komite begitu. Dan alhamdulillah sampai lulus saya itu tidak ada. Itu saya ingat pada saat kelas 3 SMK. Di situ ditetapkan itu aturan. Nah, kemudian saya sempat buat tulisan, alhamdulillah hasilnya sudah tidak disuruh membayar UKT. Siap-siap. Jadi Katrian ini sudah tergambar ya dari SMK. Jiwa-jiwa anunya ini sudah tergambar sebagai sosok presiden dari SMK. Dia sudah melakukan pergerakan baik itu bermula dari tulisan, terus masuk di perkuliahan dia sudah bergabung di masa aksi gitu. Kalau saya sendiri itu Kak mulai ikut aksi itu pada saat semester 3 deh, dan itu pun diajak sama senior bilang ayo deh sila ikut aksi, tapi saya waktu semester itu masih perspektif gitu yang kayak apa sih aksi, aksi ada pasti. Aduh tindakan-tindakan yang kalau di pikiran gitu yang kayak tindakan kriminal yang naik motor, apalagi aksi yang pertama itu ku ikuti kemarin tuh aksi yang penolakan BBM kayaknya deh yang 2018 yang konvoy ke Petarani. Itu saya mulai ikut aksi dan dari awal itu masih kumpul massa di titik kumpul kan domba-domba memang di situ karena tidak ada memang jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa advokasi atau apa ini yang bersangkutan dengan aksi. Jadi tapi ternyata semakin kesini itu ternyata aksi itu adalah bukan sembarang aksi. Kita tidak asal melakukan aksi, tapi karena ada isu yang bermasalah di sini.
Terus kalau motivasinya kakak bagaimana? Motivasi sehingga ikut aksi itu apa? Motivasi. Saya dulu atau Trian dulu? Mungkin Kak Trian dulu. Motivasi untuk apa namanya ikut aksi ya. Sebenarnya waktu pertama ikut aksi sih memang hanya dipanggil oleh sama senior dan apa namanya isu ataupun pengkajiannya tidak diikuti, kan namanya maba tuh gitu. Kemudian dan pada saat saya sadar bahwasannya memang aksi ini memang sangat penting dilakukan agar publik tahu ya, masyarakat Indonesia tahu bahwasannya ada suatu masalah, ada suatu harapan yang tidak sesuai dengan realitasnya. Nah, itu kemudian yang menjadi menjadi landasan saya untuk kemudian sering terlibat aksi, karena memang ketika teman-teman tidak melakukan suatu riakan, pemikiran pimpinan itu akan mengatakan bahwasannya mahasiswa ini tidak merasa nyaman dengan saat ini ya, sehingga itu dapat membentuk status quo dan tidak ada perubahan di dalamnya begitu. Status quo ini ya stagnan begitu, karena tidak ada yang berani mencoba membuat riakan. Itulah pentingnya kenapa maksudnya landasan saya melakukan aksi, mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke silang. Kalau Kak Awal sendiri? Pertama mungkin kalau persoalan apa motivasinya, saya pikir untuk sampai di ranah itu, jadi ada beberapa proses yang kita lalui. Pertama, mungkin tidak terlepas dari apa yang kita pelajari dan sebagainya, apa yang kemudian membangun opini tak sendiri, bahwa kalau saya mungkin berpandangan ketika tidak ada yang menjadi yang mengawal seluruh kebijakannya, kalau bukan mahasiswa itu sendiri, status kita kan, saya pribadi statusnya kan masih mahasiswa, dan itu kemudian saya merasa bahwa itu salah satu tanggung jawab saya, mulai dari kenapa kemudian di organisasi kita ditempa sampai diberi pemahaman dan sebagainya, kemudian ya implementasinya ya aksi, maksudnya action, bukan persoalan aksi turun demonstrasi dan sebagainya, tapi kalau kasarnya kita oposisi birokrasi ceritanya, karena mau tidak mau yang mengoreksi, yang mengawal dan sebagainya teman-teman di lembaga kemahasiswaan. Jadi kita secara legitimasi, kalau saya bisa berpandangan, kita seperti oposisi di luar birokrasi, kita yang mengawal mau internal birokrasi kampus maupun sampai di tataran nasional. Mungkin itu kalau saya soalan motivasinya gitu. Terus kalau mengenai pandangannya Kak Awal tentang mahasiswa yang apatis terhadap aksi itu bagaimana? Pertama mungkin kalau mahasiswa yang apatis, saya pikir teman-teman punya fashion sendiri-sendiri, itu kembali ke pribadi masing-masing. Saya pikir untuk memaksakan mereka untuk mengikut di kita itu keliru juga, karena kita yang selalu kita yang saya pribadi juga ndak mau kalau tidak sadar dengan melakukan sesuatu. Nah, teman-teman mungkin yang apatis ini belum sampai ke sana, ataukah memang dia ada pandangan lain dalam melakukan suatu action dan sebagainya ke depan tuh. Teman-teman di luar dari, mungkin teman-teman di lembaga kemahasiswaan, arah pendiskusiannya kan di situ. Teman-teman di luar itu yang kemudian tidak, ya bisa jadi ada memang beberapa teman-teman yang ya bisa dibilang dia tidak mau, memang entah apa pertimbangannya, ya kembali ke dia. Saya tidak bisa menjustifikasi bahwa yang tidak ikut aksi ini adalah teman-teman yang rugi dan sebagainya, yang tidak ikut organisasi ini rugi. Saya tidak bisa sampai di sana. Teman-teman punya indikator masing-masing. Tapi kalau saya selama di lembaga kemahasiswaan, saya pikir banyak kemudian yang bisa kita dapat, pengalaman, ilmu dan sebagainya, itu sangat mungkin bukan menentukan hari ini, tapi menentukan kita 5-10 tahun ke depan. Nah, mungkin itu saja kalau saya, kalau untuk
teman-teman yang apatis, ya mungkin ada pertimbangan lain. Kalau saya ditanya kenapa kemudian masih berlembaga sampai sekarang, mungkin itu yang bisa saya jawab, bahwa mungkin lembaga hari ini tidak menentukan hidup saya besok dan sebagainya, tapi menentukan 5 sampai 10 tahun ke depan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Kalau Kak Trian sendiri bagaimana, Kak? Ya, bagaimana tanggapan saya mengenai mahasiswa yang apatis ya? Sebenarnya sih teman-teman yang yang acuh tak acuh terhadap suatu problematika yang terjadi di negara kita ini, itu kemudian sebagai kita ya, yang sebagai mahasiswa ini ya, itu sebenarnya teman-teman ini kurang kesadaran, sebenarnya kesadaran kolektif yang dibutuhkan dari kawan-kawan ini. Karena walaupun sebenarnya teman-teman dipaksa, dan kemudian teman-teman ini yang maksudnya apatis, tidak mempunyai kesadaran dan tanggung jawab ya, kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa, itu kemudian sepertinya memang tidak akan peduli dengan apa yang kita perjuangkan. Nah, di sisi lain juga memang ada beberapa mahasiswa yang dia fokus ke akademik saja. Mungkin juga dia karena ada juga fokus ke akademik, ada yang merasa takut ya. Karena maksudnya ini mahasiswa, jangan sampai saya ini diintervensi di akademik. Itu tidak bisa dipungkiri yang seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwasannya kita mahasiswa dan dosen itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai mitra ya. Mitra kita, iya mitra. Kita boleh sopan kepada dosen, kita boleh sopan kepada pimpinan, tetapi ketika dia berbuat salah ya hantam. Kalau saya maksudnya kita luruskan itu yang kesalahan itu, gitu kan, namanya juga sepertinya sebagai orang yang berpikir ya, pimpinan juga ketika kita melakukan demonstrasi dan yang kita lakukan itu adalah suatu kebenaran, itu dia tidak akan serta-merta. Saya yakin juga bahwasannya UNM di sini itu orang-orangnya kaum akademisi ya, akademisi tidak serta-merta itu berfokus pada program perkuliahan. Asal mula dari kata akademisi itu kan dari Plato ya, yang dimana kemudian Plato membentuk suatu kelompok yang dinamakan akademus. Akademus ini yang kemudian diadopsi sampai sekarang menjadi akademisi. Di sana kelompok akademus ini itu ingin dibubarkan sama pemerintah pada saat itu ya. Itu salah satu filsuf Plato yang membentuknya, kemudian ingin dibubarkan oleh pemerintah sebab kelompok ini membahas persoalan masalah-masalah kenegaraan pada saat itu, sehingga pemerintah saat itu, penguasa saat itu ingin menghancurkan ini kelompok. Nah, saat inilah diadopsi kata akademus itu sampai saat ini. Saya kemarin sedikit juga kecewa ya melihat tindakan pemerintah yang mengecam diskusinya yang teman-teman di Fakultas Hukum UGM. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi akademisi, memang tugas tanggung jawab seorang akademisi itu yang membicarakan soal persoalan-persoalan negara ya. Itu yang waktu mengangkat isu turunkan Jokowi ya, copot nih, itu kan sebenarnya itu dikecam ya. Terus kan sebenarnya kalau kita melihat asal mula dari kata akademisi ini ya, tidak ada salahnya, karena memang tugas dan tanggung jawab asal mulanya akademisi ini kita yang di universitas itu begitu, tupoksi kita, tanggung jawab kita gitu. Kemudian yang apatis, mahasiswa yang apatis sepertinya itu perlu ada kesadaran diri bahwasannya dia sudah jadi mahasiswa dan dia sudah berpikir ya sebagai manusia. Sebenarnya sih sebagai manusia harusnya kita berpikir bahwasannya aksi yang kita lakukan ini tidak serta-merta langsung banyak saat ini ya, apalagi di zaman saat ini yang era digital ini, banyak teman-teman mahasiswa yang berpikiran serba instan. Ketika melakukan aksi dia ingin tercapai cepat tuntutannya. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang esensi dari aksi itu ya pembangunan wacana publik atau opini publik. Itu yang penting, bahwasanya ada suatu masalah di sini sehingga publik mengetahui gitu. Sehingga teman-teman entahkah itu dari lembaga mana untuk menganalisis, meriset lagi itu, oh ternyata ada suatu permasalahan. Begitu. Sebenarnya sih lebih mengarah kepada masyarakat mahasiswa saat ini memang tidak bisa dipungkiri ada di era saat ini kemajuan teknologi memang mempengaruhi pergerakan mahasiswa
baik itu negatif maupun positif. Ada yang negatif ini ya semakin banyaknya mahasiswa-mahasiswa apatis yang tidak sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau dari ke awal sendiri tadi sebenarnya kita tidak bisa langsung menjudgment orang ini apatis, karena bisa saja orang yang tidak turun aksi itu dia punya passion yang berbeda, dia punya titik fokus yang berbeda, jadi dia tidak turun aksi. Terus kalau dari Kak Trian, ini kurangnya kesadaran kita sebagai mahasiswa menanggapi isu-isu yang bermasalah yang sering muncul saat ini. Jadi karena kehadiran digital ini kan dia mempunyai sisi dampak positif dan negatifnya. Jadi ini kembalikan ke pribadinya kita bagaimana menanggapi isu-isu hangat yang terjadi begitu. Jadi kalau untuk yang terakhir Kak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman ataupun mahasiswa terkait aksi ataupun ada wejangan-wejangan ataupun mengajak mahasiswa untuk turut aksi ketika kita mendapatkan suatu masalah gitu, suatu isu yang ingin disuarakan. Mungkin Kak Rian. Oke, maksudnya saran begitu untuk teman-teman mahasiswa ini. Iya. Pesan atau saran baik. Kalau saya selama saran saya atau saran untuk teman-teman mahasiswa, kenapa kemudian aksi itu penting ya. Pertama dan kita tanda kutip di sini bukan aksi bukan cuma di jalan ya, tapi aksi di media sosial, aksi di jalan itu kemudian penting karena untuk pertama ya kita harus membumingkan ceritanya ini masalah. Kedua, teman-teman mahasiswa ini perlu mengetahui ya sekiranya juga di bangku perkuliahan kita selalu diajarkan bahwasannya ini adalah yang benar, ini adalah yang salah, dan yang menjadi pertanyaannya itu salah itu yang seperti apa, masalah itu apa ya. Masalah ya ketidaksesuaian antara ide atau harapan dan realitas itu tidak sesuai, maka ada suatu permasalahan di situ. Oleh karena itu ketika teman-teman mahasiswa melihat suatu problematika atau masalah yang dimana kemudian harapan atau ide teman-teman tidak sesuai dengan realitas, maka ada teman-teman berhak untuk menyuarakannya, dimana kemudian juga seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu kan dilindungi oleh hak menyampaikan suara, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 ya. Jadi maksudnya untuk menghidupkan demokrasi ya dengan cara menyuarakan pendapat. Ketika kita berbicara tentang esensi dari demokrasi, lantas teman-teman dikecam untuk melakukan aksi demonstrasi. Sebenarnya ini demokrasi sudah melenceng dari maknanya ya. Jadi ketika satu kata saja ketika sudah melenceng dari maknanya dan melenceng dari implementasinya yang dilaksanakan, tidak diaktualisasikan, maka ini kata demokrasi melenceng. Maksudnya ini demokrasi sebenarnya Indonesia sudah tidak menganut demokrasi ketika dia membungkam teman-teman mahasiswa begitu. Jadi saya mungkin terakhir harapan saya sih teman-teman mahasiswa bisa sadar akan hak tanggung jawabnya, sadar akan permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara ini, karena jikalau bukan teman-teman mahasiswa yang menyuarakan aspirasi itu tidak ada suatu perubahan yang akan terjadi di Indonesia. Saya juga pernah saya juga ingin sedikit bercerita. Dulu waktu aksi tanggal 24 September itu kan ya, di situ kan chaos, teman-teman chaos, kemudian saya diamankan oleh warga, ibu-ibu. Itu ibu-ibu PNS. Saya ingat sekali, ada saya 12 orang lah di situ ya. Masuk semua, dievakuasi sama warga. Nah, ini warga ibu-ibu yang PNS, dia sampaikan ke saya, bahwasannya Bu, hanya mahasiswa yang bisa diharapkan saat ini, karena kalau ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sudah terikat dalam suatu instansi kan itu agak sulit, apalagi kalau sudah PNS kan. Jadi bisa dibilang lah mahasiswa lah yang bisa dibilang merdeka, gitu, merdeka. Sadar akan memilih sesuatu dan mengetahui konsekuensinya, begitu. Mungkin seperti itu. Iya, memang waktu aksi tahun lalu itu luar biasa sekali memang.
Kalau ke awal sendiri bagaimana Kak? Soal pesan ya, Dik. Pesan untuk teman-teman, kalau saya mungkin ndak singkat saja. Pertama mungkin soalnya teman-teman kita tidak sampai di mahasiswa saja, tapi sampai ke setelahnya ini, setelah jadi mahasiswa mau teman-teman jadi apa, saya pikir tidak pernah ada keraguan untuk selalu menjadi garda terdepan untuk menyampaikan suatu aspirasi yang memang benar. Karena untuk menyampaikan sebuah aspirasi banyak kemudian proses yang perlu kita lakukan, pertama pengkajian dan sebagainya. Teman-teman bisa mempertanggungjawabkan. Jadi ketika ingin menyampaikan aspirasi, ya saya pikir kita harus siap juga untuk mempertanggungjawabkan apa yang kemudian kita ucap secara lisan maupun tulisan. Mungkin itu. Jadi apa yang kemudian ingin kita kerjakan dilandasi dengan sebuah pengkajian dan sebagainya untuk membuktikan bahwa kita ini memang benar. Pikir kalau untuk teriak di jalan saja semua orang bisa. Nah, ketika kita esensinya kan atau substansinya kan ketika kita diajak berdialog oleh orang yang kemudian kita jabatannya ya, bukan orangnya, jabatan yang kemudian kita sasar. Apakah memang dari ini gambaran yang kemudian bisa saya sampaikan, ini yang kami inginkan dengan landasan ini, itu yang kemudian ada proses dialektis yang kemudian lahir di situ. Kita juga di mahasiswa perlu juga untuk menerima kenyataan kalau memang kita dalam argumentasi kita kalah. Tapi saya pikir teman-teman dalam melakukan gerakan hari ini itu kemudian melewati beberapa tahap proses pengkajian, konsolidasi, dan kemudian menentukan kapan melakukan aksi demonstrasi setelah melewati dialog dan sebagainya. Jadi mungkin itu kalau saya pikir apapun yang teman-teman ucapkan itu yang kemudian harus jadi catatannya, kita bisa pertanggungjawabkan di depan orang yang kita sasar juga. Kalau untuk sekedar teriak, semua orang bisa teriak. Mungkin itu kalau saya. Ya, mungkin ini tadi penyampaian dari Pres awal dan juga Trian. Jadi untuk bincang-bincang kita hari ini mungkin cukup sampai di sini. Nantikan di podcast episode berikutnya. Saya Fazila undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.